Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusli Fatul Jana dengan NIM A41231367. Saya dari Prodi Teknik Produksi Benih, jurusan Produksi Pertanian. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul Teknik Penyimpanan Benih Manglit. Nah, sebelum ke teknik penyimpanannya, kita harus tahu dulu nih apa sih itu manglit. Nah, manglit merupakan salah satu jenis tanaman hutan asli Indonesia yang keberadaannya mulai sulit ditemukan. Maka dari itu, kita harus menjaga kelestariannya dengan cara menyimpan benih-benih manglit pada tempat yang optimal. Setiap jenis tanaman mempunyai karakteristik tempat, wadah, dan lama penyimpanan yang berbeda-beda. Salah satu benih tanaman hutan yang perlu diketahui karakteristik penyimpanannya adalah benih manglit. Benih manglit mempunyai kadar air yang cukup tinggi, berkisar 16-23%. Biasanya benih yang mempunyai kadar air tinggi cenderung lebih cepat menurun viabilitasnya. Oleh karena itu, karakteristik penyimpanan benih manglit menjadi penting untuk diketahui. Menyatakan bahwa benih manglit yang disimpan di ruang bersuhu rendah dengan wadah plastik kedap dan menggunakan media lembab dapat mempertahankan viabilitas benih manglit selama 12 minggu dengan daya berkecambah mencapai 69%. Benih manglit yang disimpan dengan menggunakan media lembab dapat mempertahankan kadar air dan viabilitasnya. Namun, perlu juga diketahui sejauh mana viabilitas benih manglit jika penyimpanannya tanpa media lembab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik penyimpanan benih manglit yang tepat tanpa media lembab. Nah, sekarang lanjut ke teknik penyimpanannya, yaitu pengaruh ruang simpan. Dengan menggunakan ruang AC. Penyimpanan di ruang AC menggunakan suhu 18-20 derajat Celcius. Nah, yang kedua, dengan menggunakan ruang simpan DCS atau bisa disebut dengan dry cold storage. Dengan penyimpanan di ruang DCS dengan suhu 4-8 derajat Celcius. Nah, yang ketiga yaitu ruang simpan kamar. Penyimpanan di ruang kamar menggunakan suhu 25-30 derajat Celcius. Nah, lanjut ke pengaruh tipe wadah simpan. Yang pertama, menggunakan kantong plastik. Yang kedua, menggunakan kaleng. Yang ketiga, menggunakan kain belacu. Yaitu dengan periode simpan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan 4 minggu. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada faktor ruang simpan benih, tipe wadah simpan benih, dan periode simpan benih terhadap kadar air, daya berkecambah, dan kecepatan berkecambah benih manglit. Begitu juga dengan pengaruh interaksi yang signifikan antara ruang simpan dengan wadah simpan, ruang simpan dengan periode simpan, wadah simpan dengan periode penyimpanan. Dan antara ketiga faktor tersebut, ruang simpan, tipe wadah simpan, dan waktu periode simpan terhadap kadar air, daya berkecambah, dan kecepatan benih manglit. Nah, bisa dilihat dari tabel di samping. Benih manglit adalah benih yang mempunyai kadar air awal yang cukup tinggi. Dan untuk mempertahankan viabilitasnya harus mempertahankan kadar airnya. Faktor ruang simpan memberikan pengaruh yang baik terhadap daya kecambah dan kecepatan berkecambah apabila benih disimpan pada ruang AC. Kemudian menurun jika disimpan di ruang DCS. Dan akan lebih rendah lagi jika disimpan pada ruang kamar. Faktor wadah simpan akan berpengaruh buruk apabila disimpan menggunakan kantong belacu. Namun, akan meningkat daya berkecambahnya dan kecepatan berkecambah apabila disimpan dengan wadah kaleng. Dan terbaik apabila disimpan dengan kantong plastik. Kalau menggunakan kantong belacu dan kadar air benihnya dapat dipertahankan, maka sebaiknya benih disimpan di ruang DCS. Jika menggunakan wadah kaleng, sebaiknya disimpan di ruang AC atau DCS. Sedangkan jika menggunakan kantong plastik, benih manglit dapat disimpan di ruang AC, DCS maupun kamar. Untuk penyimpanan benih manglit, agar kadar airnya dapat dipertahankan, maka sebaiknya benih manglit disimpan
menggunakan wadah yang kedap air seperti kantong plastik dengan ketebalan 0,1 sampai 0,25 mm dapat mencegah kehilangan kelembapan yang berlebih tetapi tetap memberikan ventilasi yang cukup. Berbeda dengan penyimpanan pada kantong belacu yang disimpan di ruang kamar, terjadi fluktuasi turun naik nilai kadar air. Ini terjadi karena kantong belacu yang poros menyebabkan benih akan terpengaruh dengan kondisi suhu dan kelembapan ruang sekitar. Secara biologis, benih terbagi menjadi dua kategori, yaitu benih ortodoks yang toleran terhadap penurunan kadar air kurang dari 10% dan viabilitasnya dapat dipertahankan selama penyimpanan pada suhu rendah, serta benih rekalsitran yang tidak tahan terhadap pengeringan. Kadar air awal benih 20-50% dan tidak dapat disimpan pada suhu rendah sehingga tidak mampu disimpan lama. Benih manggit mempunyai kadar air awal yang cukup tinggi, yaitu di atas 20%, sehingga dikategorikan benih yang tidak tahan terhadap pengeringan. Untuk mempertahankan kadar air selama penyimpanan di ruang kamar, DCS maupun AC sebaiknya menggunakan kantong plastik agar daya simpan benih bertahan lama. Maka harus dilakukan usaha-usaha mengurangi laju respirasi, yaitu dengan pengendalian oksigen, kadar air, dan temperatur ruangan. Jadi, hasil menunjukkan bahwa benih manggit bisa disimpan selama 3 minggu. Penyimpanan selama 3 minggu hanya bisa dilakukan di ruang AC dengan wadah simpan dari plastik atau ruang DCS menggunakan wadah simpan dari plastik, kaleng atau kain belacu, atau ruang kamar menggunakan wadah simpan dari plastik. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.